belajar, rumah belajar, yo ayo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di acara podcast obrolan pintar bersama Duta Rumah Belajar. Ya, saya Cindy Aminah Sistina dari mahasiswa PPL Unmul Samarinda selaku podcaster pada hari ini. Ya, narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Yahya MKom dari Duta Rumah Belajar yang akan membawakan materi tentang konsep grafis, bitmap, dan vektor. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Yahya. Ya, terima kasih Mbak Cindy dan para siswa SMK Negeri 1 Samarinda jurusan Multimedia kelas 11 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa hadir kembali untuk tatap muka virtual melalui channel YouTube HPKS PGRI TV. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu secara spesifik Bapak akan memaparkan materi tentang konsep bitmap dan vektor dalam desain grafis. Ya. Kita lihat dulu paparan awalnya ya. Jadi materi ini merupakan materi lanjutan ya dari materi-materi yang sebelumnya, dan kita sudah mulai masuk ke dalam pengenalan aplikasinya nanti ya, untuk terkait dengan desain grafis dan percetakan yang secara spesifik kita akan kupas tentang konsep grafis dalam bidang bitmap dan vektor. Nah, tujuannya adalah setelah nanti menyimak materi ini, kalian bisa mengidentifikasi ini mana yang gambar bitmap, ya, dan aplikasinya gambar bitmap itu nanti dibuat dengan apa dan seterusnya. Juga mampu mengidentifikasi gambar yang vektor, ya, meneliti secara cermat gambar vektor itu, kemudian aplikasi-aplikasi yang nanti mendukung untuk membuat gambar yang berbasis vektor apa saja. Dan tentunya lebih lanjut nanti akan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut untuk membuat karya-karya desain grafis. Indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa bisa mengidentifikasi gambar bitmap dan aplikasi pengolah gambar bitmap tersebut. Yang kedua, siswa juga mampu mengidentifikasi gambar vektor dan aplikasi untuk membuat atau mengolah gambar vektor. Baik, langsung kita masuk materi pertama. Gambar bitmap yang sering disebut sebagai gambar raster, ya, atau gambar bitmap atau gambar raster sama saja, yang merupakan gambar yang dibentuk dari grid-grid warna, ya, dari titik-titik warna, ya, adalah elemen dasar dari sebuah gambar yang disebut pixel atau picture element, ya, pixel itu atau picture element. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, tersusun oleh sebaran titik-titik yang disebut pixel tadi atau pixel element, beragam warna. Pixel sendiri tersebar dalam grid. Ya, semakin banyak titik-titik yang berada dalam satu satuan tertentu, tentunya akan menghasilkan gambar yang bagus juga. Nah, ciri yang kedua adalah bersifat resolution dependent. Artinya, kualitas gambar tergantung pada resolusi. Semakin besar resolusinya, gambar yang dihasilkan juga semakin baik. Ini ciri yang kedua dari gambar-gambar yang berbasis bitmap. Ciri yang ketiga, sebuah gambar bitmap yang diperbesar melebihi ukuran normalnya akan nampak kasar atau pecah-pecah. Ya,
ukuran standarnya misalnya 1028 kali 750. Kita coba perbesar, bisa, ya bisa, tetapi nanti itu tadi nampak kasar dan pecah-pecah dan nampak garis-garis yang kabur sehingga tentunya tidak tajam lagi kalau kita lihat. Ciri yang keempat adalah cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang kompleks memang di sini ya. Kemudian ciri yang kelima, gradasi warnanya nyata dan enak dipandang. Gradasi warnanya. Mungkin kita membuat nanti teknik-teknik pewarnaan yang bersifat sparasi atau gradasi mulai dari hijau yang agak terang menuju ke hijau gelap. Nah, perubahan warna satu ke yang warna lain itu ada tahap-tahapannya, ada gradasinya. Ini dimainkan bitmap ini bagus sekali. Kemudian mampu menyimpan gambar dengan format yang kita kenal biasa JPG atau JPEG atau BMP ya, TIFF, kemudian PCK dan PNG. Nah, PNG ini juga sering kita gunakan terutama untuk ketika kita nanti menggabungkan beberapa gambar ya, yang mana PNG ini transparan, terutama sering digunakan untuk meletakkan atau menempel logo. Ya, logo-logo dari perusahaan-perusahaan biasanya kan ada dasarnya itu ya, entah itu putih, hitam atau yang lain. Ini kalau diletakkan di dalam sebuah kanvas, kita punya desain ya, ini tidak bagus, masih ada background-nya. Oleh karena itu nanti perlu dihilangkan background-nya dan dijadikan filenya yaitu file PNG sehingga logo dari perusahaan atau organisasi tersebut bisa menempel di poster dengan bagus. Ya. Kemudian ciri yang ketujuh, cocok dipakai untuk gambar-gambar dengan efek bayangan atau shading yang halus. Ini ciri-ciri bitmap. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Ya, efek-efek apa? Mungkin efek blur, kemudian efek yang lain itu ada di dalam aplikasi, itu banyak sekali efek yang nanti bisa kita explore lebih lanjut. Efek-efek yang ada disediakan di aplikasi pengolah gambar bitmap ini. Dan tentunya space penyimpanannya lebih besar. Ya, ruang penyimpanan lebih besar. Makin tinggi resolusinya makin besar juga space penyimpanan yang dibutuhkan. Ini salah satu beberapa ciri dari gambar yang dibuat dengan aplikasi yang berbasis bitmap, yaitu yang tadi komponen utama penunjangnya adalah titik-titik, ya, banyaknya titik-titik dalam satuan ukuran tertentu tadi yang disebut dengan pixel tadi ya. Kemudian aplikasinya apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengolah gambar bitmap? Microsoft Photo Editor. Ini bawaan Microsoft Windows. Jadi kalau kita menginstal sistem operasi Windows, otomatis aplikasi ini ada di sana. Kita bisa manfaatkan untuk mengolah foto-foto atau gambar-gambar yang sudah kita jadikan ya. Kita ambil dengan kamera handphone kita ya. Kita olah dengan foto editor ini bisa. Nah, aplikasi yang lain adalah Adobe Photoshop ya, dan aplikasi ini tentunya harus diinstal tersendiri ya, beda dengan yang Microsoft Photo Editor tadi itu bawaan dari Microsoft Windows. Kemudian yang ada Photoshop kita perlu install tersendiri. Juga ada Corel Photo Paint ya, ini juga sama ya, ini juga aplikasi yang harus diinstal tersendiri kalau kita ingin mengolah foto-foto kita yang berbasis bitmap. Nah, yang keempat ini Paint. Kalau Paint ini juga bawa dari aplikasi atau sistem operasi Windows. Kalau kita menginstal Windows, otomatis sudah ada terinstall aplikasi ini, ya, Microsoft Paint yang kita bisa gunakan untuk mengolah gambar-gambar yang berbasis bitmap. Nah, ini adalah contoh tampilan interface dari aplikasi Microsoft Photo Editor ya.
Kemudian ya ini interface utama dari Adobe Photoshop, dan Adobe Photoshop sekarang juga sudah setiap periode tahun tertentu berganti versi dan lebih disempurnakan lagi. Ini adalah interface utama Adobe Photoshop untuk mengelola gambar yang berbasis bitmap. Ya, mohon maaf Bapak, kita lanjutkan materi selanjutnya setelah iklan berikut ya. Baik, monggo Pak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kepada pelajar dan mahasiswa, untuk menggunakan aplikasi Rumah Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepada kita semua agar kita bisa belajar lebih mudah, lebih asik, lebih nyaman, dan bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena aplikasi ini gunakan secara gratis. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi SDM yang unggul agar membentuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir. Silakan kepada Pak Yaya dilanjutkan materinya. Ya, mungkin sebelum saya lanjut kita coba tengok di channel YouTube Mbak Sidi. Di sana ada siswa yang sudah hadir di situ ya. Ada siapa ini Mbak Sidi? Kainu, ada Ken Hakia, Ken Haikal hadir. Ya. Ada siapa lagi di sana? Muhammad Alvin, Ya, terima kasih Alvin. Edwin Ajis Al-Khafiz, Ya. hadir Pak. Terima kasih juga Alvin. Siapa lagi? Ada Muhammad Fauji. Oke, dia juga terima kasih Muhammad Fauji. Kemudian Kainu Fredik, ya, terima kasih juga Kainu Fredik. Ada siapa lagi Mbak Cindy? Ahmad Wildan Ayubi, ya terima kasih Wildan. Ya, Ananta Cindy Akila baik. Dan kita masih tunggu tanggapan atau pertanyaan dari siswa ya Mbak Cindy ya. Sambil kita masih pertanyaan maupun tanggapan dari siswa, boleh saya lanjutkan lagi paparan? Ya, silakan Pak. Baik. Dan blank ini sebentar kita tunggu. Ada gangguan di sisi internet saya. Sebentar. Sepertinya ada gangguan dari Pak Yahya. Mau aja dulu. Pak, saya juga having trouble ini. Ya, saya menunggu Bapak untuk login kembali. Kita sapa dulu ya anak-anak yang sudah hadir pada hari ini. Sama Pak gangguan juga. Nggak mau. Ya, ada Andi Ramadhani hadir. Ada Enrico Putra Pratama.
Ya, mohon maaf para pemirsa dan siswa SMK Negeri 1 Samarinda, tadi koneksi kita agak terhambat, ya, jaringan terputus sehingga saya terlempar dan saat ini juga moderatornya, ya, Mbak Cindy juga terlempar dari layar. Baik, Bapak lanjutkan dulu ya. Materi selanjutnya tadi sudah sampai di contoh dari aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat atau memproduksi gambar berbasis bitmap. Ya, kalau tidak salah tadi sampai di sini ya. Oke, ini contoh aplikasi pengolah gambar berbasis bitmap. Kemudian contoh yang lain adalah Microsoft Paint, ini juga bawaan dari Microsoft Windows, sistem operasi yang biasa ada di komputer kita, ya. Otomatis kita bisa mengolah gambar-gambar di sini. Ya, tentunya untuk pengolahan gambar yang ada disediakan oleh Microsoft Windows, sistem operasi ini untuk pengolahan dasar yang sederhana. Untuk pengolahan lebih advance, ya, untuk tingkatan-tingkatan profesional menggunakan aplikasi pihak ketiga, salah satunya adalah Adobe Photoshop tadi. Nah, ini adalah contoh gambar yang dibuat dengan bitmap, ya. Seperti ini ya, ketika kita berbesar ya, agak kurang. Nah, ini contoh lain ya, ini contoh-contoh lain gambar bitmap. Memang kaya warna di sini, warna-warnanya bisa lebih clear hingga 256 warna. Contoh bitmap yang lain seperti ini ya. Nah, ini kita lihat. Oke, gambar kartun yang dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, oke, sekarang kita masuk ke gambar vektor nih, Mbak Cindy. Sudah kembali di layar, Mbak Cindy ya? Ya. Nah, kita masuk gambar vektor. Nah, apa ini yang membedakan vektor dan bitmap? Kita coba lihat. Nah, gambar vektor ini merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis. Gambar vektor ini menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek. Nah, sehingga gambar tidak menjadi pecah, biarpun diperbesar atau diperkecil. Nah, gambar bertipe vektor terbentuk dari garis dan kurva hasil dari perhitungan matematis tadi, dari beberapa titik, sehingga membentuk suatu objek gambar. Beberapa format gambar vektor ini yang biasa kita kenal adalah CDR ya, dari CorelDRAW, kemudian ada AI, kemudian ada SVG, kemudian ada EPS, dan lain-lain sesuai dengan aplikasi. Beda aplikasi tentunya punya ekstensi tersendiri, Mbak Cindy ya. Yang misalnya tadi yang CDR kan dari CorelDRAW gitu kan. Kemudian tampilan vektor ini merupakan pilihan terbaik ketika harus menampilkan gambar-gambar yang harus bisa mempertahankan ketajaman garis ketika ukurannya diubah. Ini biasanya digunakan untuk membuat bender-bender di luar ruangan itu, Cindy, yang gede-gede ukurannya itu ya, sampai 1 kali 4 meter atau mungkin 3 kali 6 meter yang di luar ini memang harus digunakan aplikasi yang berbasis vektor ini. Ketika dicetak dengan ukuran sebesar itu tidak masalah, tidak pecah. Dan sebetulnya bisa juga dibuat dengan yang berbasis yang bitmap tadi gitu kan. Tentunya membutuhkan resolusi yang tinggi juga dan ukuran filenya juga sangat besar. Kalau ini ukurannya sama, ya, mau diperkecil, mau diperbesar, gambarnya tetap sama ya diarahnya. Jadi ukurannya relatif kecil tapi bisa menampilkan, memvisualisasikan gambar dengan ukuran yang besar, ya, tanpa mengurangi ketajaman. Contoh kita lihat di sini ada tulisan RIP ini ya. Yang satu dibuat dengan vektor kelihatan tajam, yang satu bitmap.
Ya, boleh jadi ini nanti sama-sama tajam ketika yang bitmap itu diperkecil. Ya, bitmapnya kita perbesar, makin yang diperbesar makin kelihatan garis-garis yang ada di bitmap itu. Tetapi yang berbasis vektor mau dilebarkan semau kita gitu kan, katakanlah sampai selapangan bola, ini tetap tajam ukurannya. Jadi nanti di dalam membuat desain grafis nanti kita tergantung tujuannya dan tergantung ukurannya. Kalau ukuran ya standar untuk tampilan, misalnya untuk cover buku, cover majalah, ya bisa di bitmap saja, saya rasa sudah cukup. Tapi kalau nanti ukuran-ukuran yang besar untuk spanduk outdoor nih, biasanya kita bisa menggunakan yang berbasis vektor ini sehingga ketajaman gambar dan tulisan bisa dipertahankan. Nah, aplikasinya apa nih? Yang kita kenal ada Corel Draw, ya, kemudian ada Adobe Illustrator, Adobe Macromedia Freehand, ya. Macromedia Freehand ini Pak Cindy bukan handfree ya. Handfree itu biasanya nelpon tanpa tangan itu ya. Ini Macromedia Freehand ya. Materinya dilanjut setelah iklan lagi. Oh, iklan lagi, silakan. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, para siswa, dan orang tua murid yang saya hormati. Saya Anwar Sanusi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan beberapa informasi bahwa Kementerian Pendidikan saat ini memiliki portal Rumah Belajar, sehingga Bapak Ibu bisa mengakses untuk mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula siswa pun juga bisa mengakses untuk kegiatan belajar mengajar. Mari kita manfaatkan ini dan mohon dukungan orang tua murid sehingga anak-anak ke depan yang kita akan munculkan, yang akan kita kembangkan, digitalisasi pendidikan di Kalimantan Timur akan segera terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kita lanjut membaca komentar lagi ya. Ini di sini ada selanjutnya ada Ahmad Rizky Pranata. Ahmad Rizky Pranata, ya terima kasih Ahmad Rizky Pranata. Ada siapa lagi Mbak Cindy yang tadi belum dibaca? Enrico ini. Enrico Putra Pratama ya. Ya. Ada siapa lagi? Ada Basota Baktiar. Bahtiar Baso, oh iya. Yang terakhir ada Talia Ayu. Talia Ayu juga hadir ya. Masih kita tunggu siswa yang lain hadir dan mungkin ada bertanya ya, bisa menuliskan di live chat ya seperti itu. Pak Cindy, boleh saya lanjutkan lagi? Pak, silakan. Boleh, Ya, Pak. Boleh, ya. Pak, silakan. Oke. Saya akan melanjutkan paparan selanjutnya tadi ya, beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengelola gambar yang berbasis vektor. Ya, kita kenal Corel Draw, kemudian kita kenal juga Adobe Illustrator, serta Macromedia Freehand, dan tentunya ada aplikasi-aplikasi yang lain Mas Indi ya, yang tidak kita sebutkan semuanya tentunya. Nah, aplikasi pengolah gambar vektor dengan Corel Draw seperti ini interface-nya. Ya, barangkali kita menemukan interface yang berbeda, itu tergantung versinya ya. Versi ini interface-nya sedikit berubah ya, tapi secara garis besar pada dasarnya sama ya, hanya perubahan tambahan ada fitur-fitur tertentu aja, misalnya itu beda versi. Ini untuk Corel Draw tadi. Kemudian ada Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator ini
produksi dari Adobe juga ya, tadi kan Adobe Photoshop. Yang Adobe Photoshop tadi kan untuk mengolah yang bitmap tadi kan Pak Cindy ya. Nah ini ada Adobe Illustrator ini untuk mengolah gambar yang berbasis vektor dari perusahaan yang sama yaitu Adobe juga. Kemudian aplikasi yang lain adalah freehand ya, dari Makromedia ya. Dan Makromedia ini sudah diakuisisi oleh Adobe Mbak Cindy ya. Jadi namanya juga kan dulu ada yang produk yang populer di Makromedia itu ada Flash yang untuk membuat animasi-animasi 2 dimensi. Kemudian dulu juga ada Makromedia Dreamweaver untuk mengolah atau membuat desain web. Nah, karena Makromedianya sendiri sudah diakuisisi oleh Adobe atau dibeli oleh Adobe perusahaannya sehingga namanya juga berubah, nggak lagi Makromedia tapi Adobe Flash, ya, Adobe Freehand ya. Seperti itu. Kemudian aplikasi yang lain tentunya ada ya untuk yang mengolah vektor. Kita lihat tabel perbandingan perbedaan antara gambar vektor dan bitmap. Di vektor disusun oleh objek-objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Sedangkan di bitmap disusun oleh objek yang disebut pixel tadi. Kemudian di vektor sifatnya resolusi independen, ya tergantung resolusinya. Kemudian yang di sini sifatnya resolusi dependen dan dipengaruhi oleh resolusi ya. Jadi perbedaannya di sini. Jadi yang di vektor tadi resolusinya independen ya, tidak berpengaruh berapa ukuran gambar yang kita buat. Nah, sedangkan yang di sini tentunya ada pengaruh. Ya. Dan pengaruhnya apa tadi? Pecah-pecah ya. Kalau yang di sini pengaruhnya biarpun diperbesar tidak pecah. Kemudian ukuran penyimpanan relatif kecil untuk yang berbasis vektor. Ukuran penyimpanannya bisa kecil bisa besar tergantung resolusi tadi. Ya, dengan resolusi besar ukurannya bisa besar. Ya, artinya mungkin dengan resolusi yang sama antara Corel dan Photoshop katakanlah vektor dan bitmap, ya bisa jadi yang bitmap itu akan lebih besar dengan resolusi yang sama. Kemudian digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometris ya, sederhana ya, warna solid atau gradasi tanpa terlalu banyak variasi warna memang ini cocok untuk logo dan desain. Keperluan tertentu, desain kaos ya atau yang lain gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini juga contoh gambar-gambar vektor ya, biasanya untuk membuat peta-peta lokasi ya, sehingga nanti ketika diperbesar, dibuat detail seperti ini ya juga akan mudah sekali ya, akan berubah ya. Kemudian contoh lagi aplikasi vektor di bidang teknik sipil. Ya, misalnya ini untuk membuat desain-desain dari benda-benda tertentu ya di dalam ilmu di teknik sipil ini juga bisa biasanya digunakan dengan yang berbasis vektor seperti ini. Ketika ukurannya diperbesar secara telanjang seperti itu, masih tetap bersih. Nah, ini sedikit
tutorial dasar Mbak Cindy yang terkait dengan dua aplikasi ini ya, yaitu untuk menggambar dari sisi yang vektor maupun yang bitmap. Kita coba lewati dulu aja karena nanti kita akan demokan secara khusus Mbak Cindy yang terkait dengan pengoperasian aplikasi itu ya. Tetapi sekadar di preview saja sebentar, ada suara tidak ini? Nah, ini sebagai pengenalan dasar aja dulu, nggak apa-apa. Kita lihatkan dulu. Ya. Nah, ini saya percepat saja. Nah, ini setelah kita menginstal tentunya nanti ada aplikasinya dan ini interface dasarnya. Ya. Nah, tabel-tabel ini mungkin nanti akan kita demokan secara lebih detail Mbak Cindy karena di sini kurang jelas penampakannya ya. Ini hanya sekedar pengenalan dulu mana yang Photoshop ya. Nah, ini Photoshop ini biasanya untuk mengolah foto-foto yang sudah kita bidik ya. Dan outputnya tadi yang berbasis bitmap tadi. Nah, di semester ini nanti kita akan mempelajari aplikasi ini ya, dua aplikasi ini, dan tentunya kalau ada aplikasi-aplikasi yang lain yang ingin digunakan juga tidak masalah. Nah, yang penting nanti bisa menghasilkan sebuah produk desain grafis sesuai dengan yang kita kehendaki nanti ya, apakah nanti untuk mendesain poster ya, atau mendesain spanduk, membuat logo dan seterusnya. Ya, jadi itu saja Mbak Cindy di pengenalan dasar konsep vektor dan bitmap serta dasar-dasar interface dari kedua aplikasi yang sangat populer di masyarakat. Ya. Oke, kita jeda dulu Pak ya untuk iklan. Baik. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua masyarakat Kota Pontang, ayo gunakan aplikasi rumah belajar dari Kemendikbud. Belajar menjadi lebih asik dan menyenangkan, bisa diakses dengan gratis. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Baiklah, kita lanjut baca komen dulu ya. Ada satu lagi nih Pak, siswanya yang hadir. Iya. Dari Juan Pak. Oh ya, Juan Farel ya, Farel telah hadir. Ada lagi Mbak Cindy? Ya, sepertinya itu saja Pak komen-komen dari siswa, dari peserta. Ya, Mbak Cindy sendiri kalau membuat apa itu masih atau poster biasanya suka menggunakan yang apa ini biasanya? Kalau saya sendiri biasanya mendesain itu Corel sih Pak biasanya. Apa itu biasanya yang sering kita gunakan? Ya. Tapi tadi saya lihat dari PowerPoint Bapak, bitmap itu juga cocok digunakan untuk logo. Jadi yang benar yang mana tuh Pak? Ya, tergantung dari penggunaannya nanti gitu ya. Ya, tergantung penggunaannya nanti gitu ya. Penggunaannya nanti apa
nanti ya. Nampak jaringan dari Bapak lagi ada trouble lagi. Kita tunggu saja. Ya, jika ada yang ditanyakan dari peserta atau siswa SMK Negeri 1 Samarinda, silakan kirim di live chat ya. Nggak bergerak. Ya, udah muncul lagi. Udah. Ya, baik para pemirsa dan siswa SMK Negeri 1 Samarinda, tadi terjadi kendala lagi di sisi saya ya. Dan inilah salah satu kendala-kendala pada saat kita belajar online. Di tengah jalan selalu ada kendala ya. Bisa itu di sisi jaringan dari narasumber atau moderator. Kadang juga listrik. Saya pernah juga ketika paparan di PGRI Pusat Nasional Mbak Cindy, baru 15 menit langsung listrik mati. Sehingga saya dicari-cari oleh moderator dan narasumber yang lain. Lalu saya kontak ke moderatornya bahwa kondisi sedang listrik mati. Saya minta untuk menunggu beberapa saat untuk menyalakan genset. Itulah kendala tadi. Ya, kembali di tadi pelaku produk apapun ketika nanti peruntukannya itu tadi ya, peruntukannya ini apa gitu kan. Dan biasanya juga selain peruntukan juga ya kemampuan dari user tersebut. Ada yang kita sudah mahir atau sudah familiar di aplikasi ini, ya sudah menggunakan aplikasi ya. Kita familiar di app. Ya, ya terkait dengan penggunaan aplikasi tadi saya pikir relatif gitu kan, relatif ya. Ada beberapa faktor. Pertama tadi selain tujuan juga kebiasaan kita lebih familiar dengan aplikasi yang mana. Walaupun produk tersebut bisa dibuat dengan apapun, logo bisa dibuat dengan CorelDRAW, bisa dibuat dengan Photoshop, dan dengan PowerPoint pun bisa gitu kan. Begitu juga kita buat poster ya, kita buat banner mau dengan Photoshop boleh, dengan Adobe juga boleh, ya PowerPoint pun boleh. Yang tentunya kan tadi ada pertimbangan ini mau dibuat untuk ukuran apa sih gitu kan, ukuran sebesar apa, apakah ini hanya untuk display yang ukuran kertas A4 ya, saya rasa dengan aplikasi yang sederhana pun bisa ketika itu digunakan untuk cetak ukuran besar outdoor. Ya, memang menggunakan yang berbasis vektor. Itu tadi Mbak Cindy, masih ada lagi kira-kira pertanyaan dari pemirsa atau mungkin udah jelas Mas? Udah jelas Mas. Sudah cukup jelas sih Pak, cuman saya masih agak bingung di bitmap itu. Apakah dengan resolusi yang tinggi dia akan tetap pecah juga Pak ketika kita besar atau bagaimana? Ya, tetap pecah apabila itu dipaksakan dari standar yang kita setting. Kita setting misalnya pada saat kita mau membuat, kita setting ukurannya 1028 kali 720 kanvasnya pada saat mulai membuat. Ketika nanti kita lihat hasilnya dengan ukuran yang standar itu, yang nggak masalah, jernih. Nah, ketika kita perbesar, kita bikin detail ya, kita mau melihat bagian tertentu detailnya melebihi dengan standar yang sudah ditetapkan tadi 1028 kali 720, ya tentunya ada nampak garis-garisnya tadi. Jadi detailnya udah
nggak clear lagi gitu ya, nggak clear lagi. Beda yang vektor tadi, mau dilihat detailnya tadi seperti contoh tadi gambar peta lokasi, misalnya kita membuat undangan. Ya, kalau dilihat secara keseluruhan kelihatan ya, begitu kita mau zoom di bagian detail lokasinya kan tidak mengalami perubahan kualitas. Begitu juga gambar-gambar. Ya, mungkin Mbak Cindy pernah memotret diri sendiri atau objek yang lain gitu ya. Mungkin di setelan di handphonenya di setel 2000 berapa gitu ya, atau 3000 berapa gitu kan. Ya, tentunya kalau kita lihat ukuran dimensi itu nggak masalah. Begitu ingin diperbesar lagi di bagian wajahnya, bagian hidungnya ya, atau bagian-bagian tertentu di zoom, tentunya kan ada garis-garis itu. Itu yang ciri khas dari bitmap. Ketika kita lihat secara detail dengan ukuran yang lebih besar, melebihi standar pada saat dibuat, tentunya akan mengurangi kualitas gambarnya dengan kelihatan bintik-bintik atau garis-garis yang pecah tadi. Karena itu elemen di dalamnya tadi kan dalam 1 inch itu terdiri atas berapa ribu titik itu tadi kan. Ribu titiknya ini yang mempengaruhi resolusi tadi. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Seperti dari siswanya pun tidak ada yang ditanyakan ya Pak dari pemirsa. Tidak ada yang. Mungkin Bapak bisa lanjut saja ke kesimpulan. Ya, baik para dan juga terutama siswi SMK Negeri 1 Samarinda jurusan multimedia kelas 10 untuk mata pelajaran desain grafis dan percetakan. Jadi di dalam dunia grafis ini ada 2 hal besar yang perlu kita cermati, yaitu sebuah gambar yang diproduksi dari aplikasi yang berbasis bitmap dan berbasis vektor. Nah, tentunya dengan ciri-ciri yang tadi kita bisa memilih mana yang terbaik dalam membuat produk. Apakah produk ini untuk tujuan dengan skala ukuran kecil atau skala ukuran besar. Kalau ukuran menengah dan kecil direkomendasikan menggunakan bitmap. Untuk skala ukuran besar ya bisa dipertimbangkan untuk membuat produk tersebut dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis vektor. Begitu Mbak Cindy kesimpulan pada hari ini. Ya, terima kasih kepada Pak Yahya atas materi yang luar biasa pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bisa diserap oleh para siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda dan juga para pemirsa yang telah hadir pada hari ini. Ya, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.